Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalia Mega Maulida dengan NIM 031112400036 dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk pada periode tahun 2023 hingga 2024. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SEMSI. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan hasil analisis laporan keuangan menggunakan 3 metode, yaitu analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Melalui 3 metode tersebut, kita bisa melihat bagaimana kinerja keuangan PT Mustika Ratu Tbk ini dari tahun ke tahunnya, serta mengetahui apakah Mustika Ratu ini mengalami peningkatan, penurunan, atau bahkan stabilitas dalam laporan keuangannya. Oke, baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama ini ada analisis perbandingan. Nah, analisis rasio perbandingan ini adalah teknik evaluasi laporan keuangan yang membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari 2 periode atau lebih, atau membandingkan rasio perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis, atau bisa juga dengan standar industri. Nah, analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan, mengidentifikasi tren, kekuatan, kelemahan, serta posisi kompetitif perusahaan. Hal ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan perencanaan keuangan yang efektif. Nah, selanjutnya di sini ada neraca perbandingan PT Mustika Ratu Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca perbandingan 5 akun saja atau 5 pos-pos saja. Yang pertama ini ada kas. Nah, terjadi penurunan pada kas sebesar 3 miliar atau sekitar 2,74%, yaitu penurunan dari tahun 2023 sebesar 122 miliar turun menjadi 119 miliar di tahun 2024. Nah, yang kedua itu ada terjadinya penurunan pada piutang usaha sebesar 11 miliar atau sekitar 7,11%, yaitu dari yang tadinya di tahun 2023 ini sebesar 160 miliar menjadi 148 miliar di tahun 2024. Selanjutnya yang ketiga ada persediaan. Nah, sama ya, di sini terjadi penurunan pada persediaan sebesar 1 miliar atau sekitar 0,83% dari tahun 2023 sebesar 222 miliar turun menjadi 220 di tahun 2024. Selanjutnya ada aset tetap bersih. Nah, aset tetap bersih ini terjadi peningkatan ya. Peningkatan sebesar 212 miliar atau sekitar 478,38%, yaitu peningkatan dari tahun 2023 sebesar 44 miliar meningkat menjadi 256 miliar di tahun 2024. Selanjutnya kelima yaitu utang usaha. Nah, utang usaha ini menurun ya sebesar 1 miliar, yaitu sekitar 4,81%, yaitu penurunan dari tahun 2023 ini sebesar 21 miliar menjadi 20 miliar di tahun 2024. Nah, tadi total aktivanya itu adanya peningkatan ya di total aktiva ini sebesar 184 miliar atau sekitar 29,05%, yaitu meningkat
dari asalnya 2023 ini 634 miliar menjadi 818 miliar di tahun 2024. Nah, total kewajiban juga sama, kewajiban dan modal juga sama, meningkat sebesar 184 miliar atau sekitar 29,05%, meningkat dari 2023 634 miliar menjadi 818 miliar di tahun 2024. Nah, ada juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos laba rugi perbandingan PT Mustika Ratu Tbk ini. Yang pertama itu ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini meningkat sebesar 32 miliar atau sekitar 10,97% dari tahun 2023 itu 300 miliar, meningkat sebesar 333 miliar di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan barang yang dijual dan laku di pasaran. Lalu selanjutnya ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan juga sama, adanya peningkatan nih di harga pokok penjualan ini sebesar 43 miliar atau sekitar 33,82%, yaitu peningkatan dari tahun 2023 itu sebesar 128 miliar menjadi 171 miliar di tahun 2024. Nah, hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya penjualan. Baik, yang ketiga ada beban penjualan. Nah, beban penjualan ini menurun ya, terjadi penurunan pada beban penjualan sebesar 7 miliar atau sekitar 5,99%. Yaitu penurunan dari tahun 2023 yaitu 120 miliar menjadi 113 miliar di tahun 2024. Lalu yang keempat ada beban administrasi. Nah, beban administrasi ini juga sama, adanya penurunan sebesar 6 miliar atau sekitar 11,52%. Yang tadinya tahun 2023 ini sebesar 52 miliar menjadi 46 miliar di tahun 2024. Baik, yang kelima ada pendapatan keuangan. Nah, di pendapatan keuangan ini terjadinya peningkatan sebesar 110 juta atau 2,15%. Dari tahun 2023 sebesar 5 miliar 156 juta meningkat menjadi 5 miliar 267 juta pada tahun 2024. Kemudian setelah dihitung, PT Mustika Ratu Tbk ini mengalami rugi bersih tahun berjalan yang menurun ya. Menurun sebesar 8 miliar atau 63,73%. Nah, penurunannya itu dari tahun 2023 itu yang asalnya rugi 14,1 miliar ini pada tahun 2024 ini menjadi 5,1 miliar. Lalu yang kedua selanjutnya ada analisis tren atau teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan arah pergerakan suatu data keuangan di masa depan dengan memperhatikan pola dari data historis yang ada dalam laporan keuangan, serta digunakan untuk mengidentifikasi apakah kinerja perusahaan ini mengalami peningkatan, penurunan, atau bahkan stabil dalam periode tertentu. Nah, rumus dari analisis tren sendiri ini adalah
tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100. Yang pertama ini ada kas. Nah, uang kas yang ada pada akhir tahun 2024 hanya sebesar 97,26% dari kas yang ada pada tahun 2023. Nah, jadi terdapat penurunan tadi. Lalu uang kas akhir tahun 2024 turun sebesar 2,74% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2023. Dan uang kas di akhir tahun 2024 berjumlah 2,74 lebih kecil dari uang kas yang ada pada akhir tahun 2023. Lalu selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha akhir tahun 2024 hanya sebesar 92,89% dari piutang akhir tahun 2023. Nah, piutang usaha akhir tahun 2024 juga menurun sebesar 7,11% jika dibandingkan dengan piutang akhir tahun 2023. Lalu selanjutnya piutang akhir tahun 2024 berjumlah 7,11% lebih kecil dari piutang akhir tahun 2023. Yang ketiga itu ada persediaan. Nah, persediaan ini pada akhir tahun 2024 hanya sebesar 99,17% saja dari persediaan akhir tahun 2023. Persediaan akhir tahun 2024 juga turun sebesar 0,83% jika dibandingkan dengan persediaan akhir tahun 2023. Dan persediaan akhir tahun 2024 berjumlah 0,83% lebih kecil dari persediaan akhir tahun 2023. Selanjutnya yang keempat itu ada aset tetap. Nah, aset tetap yang ada pada akhir tahun 2024 itu sebesar 578,38% dari aset tetap yang ada pada tahun 2023. Selain itu, aset tetap akhir tahun 2024 juga naik sebesar 478,38% jika dibandingkan dengan aset tetap tahun 2023. Dan aset tetap akhir tahun 2024 berjumlah 478,38% lebih besar dari aset tetap akhir tahun 2023. Yang terakhir, yang kelima itu ada utang usaha. Nah, utang usaha ini pada akhir tahun 2024 hanya sebesar 95,19% saja dari utang usaha akhir tahun 2023. Selain itu, utang usaha akhir tahun 2024 turun sebesar 4,81% jika dibandingkan dengan utang usaha akhir tahun 2023. Dan utang usaha akhir tahun 2024 berjumlah 4,81% lebih kecil dari utang usaha akhir tahun 2023. Nah, adapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos laba rugi tren. Nah, yang pertama ini ada penjualan bersih. Penjualan bersih pada akhir tahun 2024 sebesar 110,97% dari penjualan tahun 2023. Selain itu, penjualan bersih akhir tahun 2024 naik sebesar 10,97% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2023. Dan penjualan bersih akhir tahun 2024 berjumlah 10,97 lebih besar dari penjualan akhir tahun 2023. Selanjutnya ada harga pokok. Nah, pada HPP ini di akhir tahun 2024 sebesar 133,82% dari HPP tahun 2023. Selain itu, HPP akhir tahun 2024 juga naik sebesar 33,82% jika dibandingkan dengan HPP akhir tahun 2023. Dan HPP akhir tahun 2024 berjumlah 33,82% lebih besar dari HPP akhir tahun 2023. Selanjutnya ada beban penjualan. Nah, di beban penjualan ini
akhir tahun 2024 hanya sebesar 94,01% dari beban penjualan yang ada pada akhir tahun 2023. Selain itu, beban penjualan akhir tahun 2024 juga turun sebesar 5,99% jika dibandingkan dengan beban penjualan akhir tahun 2023. Dan beban penjualan pada akhir tahun 2024 berjumlah 5,99% lebih kecil dari beban penjualan yang ada pada akhir tahun 2023. Lalu yang keempat ini ada beban administrasi. Nah, di beban administrasi ini akhir tahun 2024 hanya sebesar 88,48% dari beban administrasi yang ada pada akhir tahun 2023. Nah, selain itu beban administrasi akhir tahun 2024 juga turun sebesar 11,52% jika dibandingkan dengan beban administrasi yang ada pada akhir tahun 2023. Dan beban administrasi akhir tahun 2024 ini berjumlah 11,52% lebih kecil dari beban administrasi yang ada pada tahun 2023. Selanjutnya ada pendapatan keuangan. Nah, pendapatan keuangan ini pada akhir tahun 2024 ini sebesar 102,15% dari pendapatan keuangan yang ada pada tahun 2023. Selain itu, pendapatan keuangan juga naik sebesar 2,15% pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan pendapatan keuangan akhir tahun 2023. Dan pendapatan keuangan akhir tahun 2024 ini berjumlah 2,15% lebih besar dari pendapatan keuangan akhir tahun 2023. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga ini adalah analisis common size. Analisis common size ini adalah teknik analisis laporan keuangan yang mengubah setiap pos dalam laporan keuangannya ini menjadi presentase. Tujuannya sehingga memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Analisis common size juga menampilkan setiap item baris dalam laporan keuangannya ini sebagai presentase dari angka dasar keseluruhan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, setiap pos yang dibandingkan dengan total pendapatan. Sedangkan dalam neraca, setiap pos dibandingkan dengan total aset. Nah, rumus dari analisis common size sendiri adalah akun pos-pos dalam laporan keuangan dibagi total pendapatan jika di laporan laba rugi dan total aset jika di laporan neraca. Nah, selanjutnya ada analisis common size. Nah, di sini ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca common size. Yang pertama itu ada kas. Pada tahun 2023, setiap Rp1 total aset perusahaan mengandung 0,19 rupiah kas, dan tahun 2024 nilainya turun menjadi 0,15 rupiah kas. Artinya posisi uang tunai yang dimiliki perusahaan dibanding total asetnya berkurang, menandakan likuiditas menurun karena kas dipakai untuk keperluan lain seperti investasi atau pembayaran utang. Lalu yang kedua ada piutang usaha. Tahun 2023 dari setiap Rp1 aset terdapat 0,25 rupiah berupa piutang usaha. Tahun 2024 nilainya menjadi 0,18 rupiah. Ini menunjukkan perusahaan lebih cepat menagih piutang atau mengurangi penjualan secara kredit. Dampaknya perputaran kas jadi lebih baik. Meskipun penurunan ini juga bisa berarti volume penjualan kredit menurun. Nah, selanjutnya ada persediaan. Nah, tahun 2023, setiap satu aset perusahaan berisi 0,35 rupiah dalam bentuk persediaan. Sedangkan pada tahun 2024, turun menjadi 0,27 rupiah. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih efisien mengelola stok barang atau mengurangi jumlah barang yang disimpan di gudang. Namun perlu diperhatikan apakah penurunan ini karena efisiensi atau karena penurunan penjualan. Lalu selanjutnya ada aset tetap bersih. Tahun 2023 itu setiap Rp1 total aset perusahaan mengandung 0,07
rupiah aset tetap bersih. Dan pada tahun 2024 nilainya naik menjadi 0,31 rupiah. Artinya perusahaan meningkatkan investasi pada aset tetap seperti peralatan, gedung, atau mesin. Kenaikan ini menunjukkan adanya perluasan usaha atau peningkatan kapasitas operasional. Walaupun ini positif untuk jangka panjang, perusahaan juga perlu memperhatikan beban penyusutan dan kebutuhan dana yang lebih besar di masa yang akan datang. Lalu yang kelima ini ada utang usaha. Nah, di tahun 2023 setiap satu total aset terdiri dari 0,03 utang usaha. Sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih sedikit bergantung pada utang kepada pemasok. Penurunan ini bisa disebabkan karena perusahaan lebih cepat melunasi kewajiban atau menggunakan kas sendiri untuk operasional. Kondisi ini menandakan posisi keuangan yang lebih sehat dan stabil. Lalu selanjutnya ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos laba rugi common size. Nah, yang pertama ini ada penjualan bersih. Tahun 2023 ini setiap satu penjualan bersih merupakan dasar perhitungan 100%. Tahun 2024 juga tetap 1 atau 100% karena penjualan menjadi acuan utama. Artinya, meskipun secara persentase tetap 100%, secara nilai nominal penjualan meningkat dari 300,59 miliar menjadi 333,56 miliar. Ini menunjukkan perusahaan lebih berhasil meningkatkan pendapatan penjualan sekitar 11% dan menandakan adanya pertumbuhan kinerja operasional dari sisi pendapatan. Lalu yang kedua ada harga pokok penjualan. Tahun 2023 setiap satu penjualan mengandung 0,43 biaya pokok penjualan atau HPP. Dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,51, artinya biaya untuk menghasilkan produk semakin besar. Sehingga margin laba kotor perusahaan menurun. Peningkatan HPP juga bisa disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, biaya produksi, atau efisiensi yang menurun. Kondisi ini membuat laba kotor berkurang walaupun penjualannya naik. Lalu yang ketiga ada beban penjualan. Nah, tahun 2023 di beban penjualan ini setiap satu penjualan digunakan 0,40 untuk beban penjualan dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,33. Penurunan ini menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam kegiatan pemasaran atau distribusi. Penghematan beban penjualan bisa berasal dari pengurangan biaya promosi, logistik, atau gaji tenaga penjual. Kondisi ini positif karena efisiensi operasional meningkat. Yang keempat ada beban administrasi. Di tahun 2023 ini setiap satu penjualan memuat 0,18 beban administrasi dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,14. Ini menunjukkan adanya pengelolaan biaya administrasi yang lebih efisien, misalnya dengan penghematan biaya kantor, tenaga kerja, atau sistem manajemen yang lebih baik. Penurunan proporsi ini membantu memperbaiki laba usaha perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima ini ada pendapatan keuangan. Di tahun 2023 setiap satu penjualan menghasilkan 0,017 pendapatan keuangan. Dan pada tahun 2024 menjadi 0,016. Artinya, kontribusi pendapatan dari bunga atau investasi keuangan tidak terlalu besar dan sedikit menurun ya. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendapatan non-operasional, melainkan lebih fokus pada kegiatan utama operasional. Nah, jadi kesimpulan dari analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk ini berdasarkan hasil analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Kinerja keuangan PT Mustika Ratu Tbk ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik, meskipun masih mencatat kerugian atau rugi bersih. Total aset perusahaan mengalami penurunan pada beberapa pos seperti kas dan piutang usaha, yang menandakan adanya penurunan likuiditas jangka pendek. Namun dari sisi efisiensi, perusahaan berhasil menunjukkan
perbaikan kinerja gitu. Pada tahun 2023 perusahaan mengalami kerugian sebesar 14,1 miliar, sedangkan pada 2024 kerugian tersebut berhasil ditekan menjadi 5,1 miliar. Nah, peningkatan ini mencerminkan adanya efisiensi biaya dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, meskipun masih terdapat tekanan dari sisi aset lancar. Nah, secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan menunjukkan arah pemulihan positif dan potensi pertumbuhan yang lebih baik di periode mendatang apabila strategi efisiensi dan optimalisasi aset terus dipertahankan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.